Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok saya Alia Anindya dan rekan saya Bella Alvina dan Ahmad Rifki Hidayat, mahasiswa program studi manajemen S1 Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin. Adapun materi yang kita bahas saat ini yaitu kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah dasar masalah inti ekonomi, alokasi sarana yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan yaitu suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Adapun ciri-ciri kelangkaan, sumber daya yang jarang bisa didapat, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi, bisa dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Selanjutnya, harga permintaan lebih tinggi dari biasanya. Adapun jenis-jenis kelangkaan, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya yang kita bahas adalah dampak dari kelangkaan. Beberapa dampak-dampaknya adalah 1. Kenaikan harga jual. Jika terdapat kelangkaan dalam suatu barang, maka otomatis akan menaikkan harga dari suatu barang tersebut. Contohnya yaitu minyak atau bahan bakar yang mengalami kenaikan harga sebab banyaknya permintaan. Kurva permintaan seiring waktu. Dalam jangka pendek, permintaan merupakan harga yang sifatnya tidak elastis. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan mobil bensin harus tetap membeli bensin, ya kan? Tetapi dengan seiringnya waktu, orang bisa membeli mobil listrik atau sepeda. Oleh sebab itu, permintaan bensin akan jatuh. Permintaan akan lebih elastis dengan harga dari waktu ke waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Vina Ferawati akan melanjutkan presentasi tentang kelangkaan dan pilihan. Selanjutnya, dampak dari kelangkaan yaitu kegagalan pasar potensial. Contohnya, perusahaan yang tidak memikirkan pasokan untuk masa depan. Karena itu, ketika barang menjadi langka, tidak mungkin ada alternatif praktis yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada tragedi. Tragedi milik bersama berlangsung pada saat penggembalaan yang berlebihan dari sebuah lahan atau ladang tertentu. Contohnya, penangkapan ikan besar-besaran yang akan mengurangi populasi ikan dan dapat menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya ada kuota dan kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan yaitu dengan menerapkan kuota dengan berapa banyak orang yang bisa membeli suatu barang. Masalah kuota dapat merujuk ke pasar gelap. Untuk mendapatkan barang tertentu, sebagian orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan, yaitu dengan cara yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau biasa disebut dengan barang substitusi. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan dari berbagai sumber daya alam sehingga akan lebih mudah bermanfaat untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pilihan. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Rifki Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Hidayat. Saya akan menerangkan tentang teori mikro, yaitu kelangkaan dan pilihan. Di mana 1. Pilihan dalam mengkonsumsi.
Sebuah pilihan hendaknya perlu didasari atas pertimbangan yang matang, baik dalam segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi maupun dalam segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Manusia harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang dimilikinya agar mampu mendatangkan manfaat serta kepuasan yang maksimal. Bila dilakukan dengan matang, maka hal ini dapat menentukan kualitas dan jumlah barang yang diinginkannya. Dan juga barang-barang ini sesuai apa yang maksimal dia dapat membelinya. Kedua, pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi pada umumnya harus diambil oleh perusahaan yang memproduksi alat pemuas kebutuhan dan pemerintahan. Dalam memproduksi, sebuah perusahaan harus mampu menentukan terkait barang apa yang akan diproduksi, alat apa yang harus digunakan, serta sumber daya ekonomi apa yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Pilihan ini harus diambil oleh produsen agar memperoleh keuntungan secara maksimal dan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Contoh pilihan pertama bersifat individu. Pilihan bersifat individu adalah pilihan untuk diri sendiri, misalnya seperti pakaian apa yang akan digunakan hari ini gitu. Misalkan pakaian apa yang harus digunakan, atau hari ini mau makan apa nih gitu. Itu pilihan individu, ini pilihan diri sendiri gitu. Yang mana pilihan ini tidak mengganggu terhadap orang lain. Yang kedua adalah pilihan yang bersifat kolektif atau bersifat universal, pilihan yang banyak gitu. Pilihan bersifat kolektif adalah pilihan yang menyangkut sekelompok orang atau lebih banyak. Misalnya seperti malam ini saya dan keluarga akan makan di rumah atau restoran. Itu kan menentukan bukan hanya diri sendiri, tetapi banyak orang. Sehingga pilihan kolektif ini tidak bisa atau tidak dapat didasari oleh keinginan diri sendiri saja. Di sini kita harus bermusyawarah dengan orang-orang banyak. Misalkan makan di rumah untungnya apa, makan di restoran untungnya apa gitu. Jadi pilihan ini banyak, tapi hanya dapat dilakukan bersama orang banyak gitu, yang pilihan kolektif. Mari kita bahas tentang pilihan konsumen. Pilihan konsumen di sini mereka harus menentukan, biasanya konsumen ini menentukan barang-barang atau ingin membeli sesuatu itu tidak hanya sesuai kebutuhan, tetapi mereka melihat dengan harganya, kualitasnya, sering membanding-bandingkan, sehingga pilihan konsumen ini harus benar-benar tepat gitu bagi konsumen. Ada kalanya konsumen ini hanya tergiur oleh banyak diskon atau apa gitu, sehingga mereka ini memilih barang-barang yang banyak diskon, harganya murah, terjangkau, kebutuhannya banyak. Itu secara pilihan konsumen. Yang kedua adalah pilihan dari produsen atau pembuat gitu. Sehingga si pembuat ini atau produsen ini benar-benar harus membuat sebuah barang di mana barang ini itu fungsinya itu baik, sehingga para konsumen pun merasa senang dan puas atas barang ini atau jasa ini. Misalkan kayak produsen ini bikin sebuah inovasi, air aqua misalkan, dia membuat diskon setiap hari Sabtu, Minggu di Alfamaret gitu, sehingga mereka misalkan beli 2 gratis 1. Sedangkan kalau dihitung-hitung itu sebuah sama aja gitu, cuman BH-nya beda 1000. Tapi kan para konsumen tetap memilih, wah murah nih gitu. Mereka jadi milih itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang dapat bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian presentasi dari grup kami. Saya Ahmad Rifki Hidayat, Alia Anindira dan Bella. Mohon izin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.